Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugas praktikum asuhan kebidanan pada kasus kompleks. Dosen pengampu, Ibu Andi Tenri Angka SST IMKAS. Oleh Armita Syarif, NIM B2306384. Kelas 2D, Program Studi S1 Kebidanan, Fakultas Kesehatan, Universitas Megabuana Palopo. Dalam video ini, saya akan menjelaskan mengenai pemeriksaan inspeksi visual asam asetat. EVA. Pemeriksaan EVA merupakan cara sederhana untuk mendeteksi kanker leher rahim atau kanker serviks sedini mungkin. Pemeriksaan EVA merupakan pemeriksaan screening dari pap smear. Karena biasanya murah, praktis, sangat mudah untuk dilaksanakan, dan peralatan sederhana serta dapat dilaksanakan selain oleh dokter ginekologi. Pemeriksaan EVA untuk deteksi dini kanker serviks. Kanker serviks adalah kanker yang tumbuh pada sel-sel di leher rahim. Kanker ini umumnya berkembang perlahan dan baru menunjukkan gejala ketika sudah memasuki stadium lanjut. Oleh sebab itu, penting untuk mendeteksi kanker serviks sejak dini sebelum timbul komplikasi serius. Jenis kanker serviks. Kanker serviks terbagi menjadi dua jenis, yaitu karsinoma sel squamosa KSS. Karsinoma sel squamosa adalah jenis kanker serviks yang paling sering terjadi. KSS bermula di sel squamosa serviks. D. Adenokarsinoma. Adenokarsinoma adalah jenis kanker serviks yang bermula di sel kelenjar pada saluran leher rahim. Meski jarang terjadi, kedua jenis kanker serviks di atas dapat terjadi secara bersamaan. Kanker serviks juga bisa terjadi pada sel leher rahim, selain sel squamosa atau sel kelenjar. Tetapi hal ini sangat jarang terjadi, yaitu sel yang melapisi bagian luar leher rahim. Penyebab kanker serviks. Kanker serviks terjadi ketika sel-sel yang sehat mengalami perubahan atau mutasi. Mutasi ini menyebabkan sel-sel tersebut tumbuh tidak normal dan tidak terkendali sehingga membentuk sel kanker. Penyebab utama kanker ini adalah infeksi virus human papilloma HPV, yaitu virus yang menular melalui hubungan seksual dan dapat menyebabkan perubahan pada sel-sel di leher rahim. Faktor risiko terkena kanker serviks. Kegiatan seksual yang tidak aman, kebiasaan merokok, lemahnya sistem kekebalan tubuh, riwayat kanker serviks atau lesi prakanker, riwayat keluarga, imunosupresi, usia puncak risiko berada pada rentang usia 30-50 tahun, kelahiran prematur atau banyak anak. Angka harapan hidup pada penderita kanker serviks tergantung pada stadium yang dialaminya. Angka ini merupakan gambaran persentase penderita yang masih hidup 5 tahun setelah didiagnosis menderita kanker serviks. Sebagai contoh, angka harapan hidup 80%, berarti 80 dari 100 penderita bertahan hidup hingga 5 tahun atau lebih setelah terdiagnosis kanker serviks. Berikut adalah angka harapan hidup pada penderita kanker serviks berdasarkan stadium yang dialami. Stadium 1, 90% atau lebih. Stadium 2, 60-80%. Stadium 3, 50%. Stadium 4, 30%. Pengobatan dan pencegahan kanker serviks. Pengobatan kanker serviks tergantung pada stadium kanker yang dialami pasien dan kondisi kesehatannya. Tindakan yang dilakukan dokter meliputi kemoterapi, radioterapi, bedah, atau kombinasi dari ketiganya. Peluang penderita kanker serviks untuk sembuh akan lebih besar jika kondisi ini terdeteksi sejak dini. Oleh sebab itu, setiap wanita disarankan untuk menjalani screening kanker serviks secara berkala sejak usia 21 tahun atau sejak menikah. Upaya untuk mendeteksi terjadinya kanker serviks sedini mungkin dilakukan pemeriksaan EVA, dan kini ada metode baru yang merupakan cara mendeteksi kanker serviks melalui darah haid yang bisa dilakukan secara mudah dan praktis. Selain itu, pencegahan infeksi HPV yang dapat memicu kanker ini juga dapat dilakukan dengan menjalani vaksinasi kanker serviks sejak usia 10 tahun. Praktikum pemeriksaan EVA. Sikap 1. Menyambut dan memperkenalkan diri kepada klien dan keluarga dengan sopan dan ramah. 2.
menjelaskan prosedur dan tujuan tindakan yang akan dilakukan. 3. Menanyakan persetujuan dan kesiapan klien untuk pemeriksaan IVA. 4. Merespon reaksi klien dengan tepat dan kontak mata. 5. Menggunakan bahasa yang mudah dimengerti. B. Persiapan. 1. Alat dan bahan. Selimut lampu sorot bak instrumen yang berisi spekulum cocor bebek, kapas lidi. Kom kecil cairan asam asetat 3-5%, dalam kom kecil air DTT, dalam kom kecil kasa steril kapas DTT, tempat sampah handskon alas bokong kacamata masker celemet mersecup korentang sepatu bot snerbecan troli instrumen. 2. Pasin memberi informed consent dan menjelaskan prosedur yang akan dilakukan. Klien diminta untuk mengosongkan kandung kemih, membilas daerah genitalia, menanggalkan pakaiannya dari pinggang hingga lutut, dan menggunakan kain yang sudah disediakan. Klien diposisikan dalam posisi litotomi. Tutup area pinggang hingga lutut klien dengan kain. 3. Petugas menyiapkan tempat debcan alat pemeriksaan, menggunakan APD, pencegahan infeksi dengan cuci tangan. C. Proses menyambut ibu dan mengucapkan salam dan memperkenalkan diri, mempersilahkan ibu masuk dan duduk, menanyakan alasan ibu datang, mendengarkan keluhan ibu, memberitahu ibu akan dilakukan pemeriksaan IVA untuk menindaklanjuti keluhan ibu. Yang menanyakan syarat untuk pemeriksaan IVA, sudah pernah menikah, tidak melakukan hubungan seksual 1 hari sebelumnya, tidak menggunakan obat yang dimasukkan dalam vagina, tidak sedang haid, tidak dalam keadaan hamil, menjelaskan tujuan dan prosedur pelaksanaan IVA. Meminta persetujuan dari ibu untuk dilakukan pemeriksaan, mempersilahkan ibu untuk masuk dalam ruangan pemeriksaan. Tutup tirai untuk menjaga privasi ibu, meminta ibu untuk mengosongkan kandung kemih, meminta ibu untuk membuka pakaian bawah, membantu ibu untuk tidur dalam posisi litotomi pada meja ginekologi, mencuci tangan 6 langkah di bawah air mengalir dan keringkan dengan handuk bersih, persiapkan alat. Membuka tutup bak instrumen, hidupkan lampu sorot dan atur hingga tepat pada vagina ibu, memakai APD, lakukan vulva higienik, memasang speculum dengan benar, tangan kanan memegang speculum, tangan kiri membuka labia minora. Masukkan secara miring dalam keadaan tertutup, kemudian putar kembali 45 derajat ke arah bawah hingga menjadi melintang. Buka speculum pada tangkainya secara perlahan dan atur sampai portio terlihat dengan jelas. Kunci speculum dengan mengencangkan bautnya, kemudian tangan kiri memegang bagian bawah speculum. Bersihkan portio ibu dengan kapas lidi DTT. Dokumentasi awal sebelum pemeriksaan IVA. Buang kapas lidi DTT pada tempat sampah medis. Ambil lidi watan dan celupkan ke dalam asam asetat 3-5%. Masukkan lidi watan ke dalam vagina ibu sampai menyentuh portio. Oleskan lidi watan ke seluruh permukaan portio. Oleskan secara memutar 360 derajat searah jarum jam. Buang lidi watan pada bengkok. Tunggu 60 detik untuk melihat perubahan pada portio. Lakukan periksaan serviks kembali dan nilai apakah IVA positif atau IVA negatif. Setelah dinilai, bersihkan kembali portio menggunakan kapas lidi DTT. Tutup kembali speculum dengan mengendurkan bautnya. Putar 45 derajat ke arah kanan. Tarik speculum secara perlahan dan masukkan pada larutan klorin. Memberitahu ibu bahwa pemeriksaan telah selesai. Mempersilahkan ibu untuk menggunakan pakaian bawah lagi, lepaskan handskon dan buang di tempat sampah medis, matikan lampu sorot dan kemaskan alat. Cuci tangan dengan air mengalir dan keringkan. Penutup menanyakan pada pasien apa yang dirasakan setelah pemeriksaan, menyimpulkan dan memberitahu ibu hasil pemeriksaan yang dilakukan. Jika terjadi perubahan warna pada portio, minta ibu untuk datang lagi untuk pemeriksaan lebih lanjut. Jika tidak ada perubahan, menganjurkan ibu untuk menjaga kebersihan alat kelaminnya, melakukan kontrak untuk tindakan selanjutnya, berikan reinforcement sesuai dengan kemampuan pasien, mengakhiri kegiatan dengan cara memberi salam, merapikan alat, dan mencuci tangan. Demikian presentasi saya, semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan.
Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.